Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur dalam aktivitas kita, dalam kegiatan kita di sepanjang hari ini. Tuhan sertai kita, Tuhan tolong kita sehingga kita boleh melewati sepanjang hari ini dalam anugerah dan keberkatan Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat, sebelum kita naik di atas pembaringan kita, sudah dikasih dalam Tuhan melalui program Bible and Bed ini, saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mengingat kasih setia dan kebaikan Tuhan, sehingga tidur pun kita nyenyak, tidur pun kita tenang, hati kita bersih, karena yang kita taruh di hati kita adalah firman, ya kan, firman yang membersihkan kehidupan kita. Saudara, jika program Bible and Bed ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali ke banyak orang sehingga berkat yang kita terima sebelum beristirahat ini juga boleh dinikmati oleh banyak orang dan pada akhirnya banyak jiwa diselamatkan oleh kemurahan Tuhan. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih karena hari ini kami lewati bersama dengan Tuhan dalam pertolongan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan. Dan sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Ajar kami tentang kebenaran yang memerdekakan kami, sehingga kami mengerti, kami menyadari, dan kami memperlakukan hidup kami seperti apa yang Tuhan mau atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur pernah katakan dalam Mazmur pasal 65 ayat yang kelima. Mazmur 65 ayat 5, pemazmur bilang begini, berbahagialah. Sama-sama bilang sama saya harus bahagia. Sama-sama bilang sama saya harus bahagia. Sekalipun kau punya pergumulan, kau punya masalah, kau punya doa-doa yang belum dijawab, kau punya orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidupmu, tetaplah berbahagia, karena berbahagia itu keputusan, ya. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran, ayo, kebahagiaan kita tidak bisa ditentukan oleh keadaan, situasi, akan sikap orang daripada kita, nggak bisa. Karena itu berbahagialah. Sama-sama bilang sekali lagi yuk, saya harus berbahagia. Amin. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Siapa ini, Pak? Siapa ini orang yang berbahagia ini, Pak, yang disuruh dipilih Tuhan untuk mendekat? Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mendekat kepadanya. Yesus bilang begini, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Wow. Berarti saudara dan saya dipilih Tuhan untuk mendekat dan diam di pelataran Tuhan. Saudara, kematian Kristus Yesus menyelamatkan saudara dan saya, sehingga kita yang jauh, Alkitab bilang, sudah menjadi dekat. Oleh apa? Oleh karena darah. Oleh karena keselamatan yang disediakan buat kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita yang tadinya hidupnya jauh dalam dosa, karena Allah adalah kudus, manusia berdosa sehingga tidak bisa dekat, maka Yesus menyelamatkan kita sehingga dosa itu dipakukan di atas kayu salib. Kita mendekat kepadanya, kita ditahirkan sehingga kita diam di pelataran. Haleluya. Ini yang menjadi kebanggaan kita. Siapakah orang yang berbahagia itu? Sesuai dengan Mazmur 65 ayat 5. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang Tuhan pilih dan yang Tuhan suruh mendekat untuk diam di pelataran Tuhan. Dampaknya apa, saudara? Perhatikan selanjutnya. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Orang yang dekat dengan Tuhan, dengar baik, orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang akan menjadi kenyang, akan menjadi puas dengan segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Ini yang perlu kita tahu, saudara. Sehingga orang yang kenyang dengan kebaikan Tuhan, kenyang puas dengan kebaikan Tuhan, hatinya, hidupnya akan berbahagia. Sekalipun dia masih punya masalah, sekalipun dia masih punya badai dalam kehidupan, sekalipun dia masih punya tantangan yang harus dihadapi, sekalipun masih ada salib yang harus dia pikul. Tetapi ketika dia dekat di hadirat Tuhan, dia intim dengan Tuhan, dia mendekat, dia akan menjadi kenyang, Alkitab katakan, dengan segala kebaikan Tuhan. Saya berdoa sehingga umat Tuhan yang malam hari ini sebelum beristirahat mendengarkan, merenungkan firman Tuhan melalui apa yang disampaikan pemazmur malam hari ini, engkau menjadi kenyang dengan kebaikan Allah. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada yuk.
Sama-sama bilang sama saya, terima kasih Tuhan, Engkau memilih saya dan memanggil saya untuk mendekat kepadamu. Amin. Kita dipilih Tuhan, dipanggil untuk mendekat di pelataran Tuhan. Dan orang-orang yang dipilih dan mendekat ke pelataran Tuhan adalah orang-orang yang menjadi kenyang dengan segala kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita percaya betul sudah dikasih dalam Tuhan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Ini yang saya bilang, bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dipilih Tuhan untuk mendekat, diam di pelataran Tuhan, ini bicara tentang keintiman, adalah orang yang menjadi kenyang, menjadi puas dengan segala kebaikan Tuhan. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, jangan jauh-jauh jadi dari Tuhan, saudara. Jangan, engkau sudah diselamatkan, engkau sudah dipilih Tuhan. Ya, engkau sudah dipilih Tuhan. Engkau yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, saya mau katakan kepadamu, engkau sudah dipilih Tuhan. Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Saudara baca Yohanes 15 ayat 16. Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku. Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Dan ketika Tuhan memilih saudara dan saya, Tuhan suruh kita diam mendekat di altar Tuhan. Supaya ada keintiman, supaya ada kedekatan. Dan ketika kau intim dengan Tuhan, ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan menjadi kenyang dengan segala yang baik. Saya mau pastikan hal itu terjadi dalam kehidupan. Ya, dalam nama Yesus. Engkau akan menjadi kenyang dengan segala kebaikan Tuhan. Dan engkau akan terkagum-kagum. Betapa Tuhan kita Tuhan yang baik. Betapa kita memiliki Bapa yang baik. Dekatlah dengan Tuhan, wahai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Intimlah dengan Tuhan. Jadikan keseharianmu sebagai keintiman dengan Allah. Karena itu kerinduan Tuhan. Agar terjadi kembali keintiman seperti di Taman Eden. Di mana manusia dengan Allah, antara pencipta dan ciptaannya, memiliki keintiman. Sehingga pencipta kita, Allah kita, Tuhan kita, mengenyangkan kita dengan segala yang baik. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, Engkau Bapa yang baik. Engkau mengasihi kami, Engkau berperkara dalam hidup kami. Engkau mengenyangkan kami, memenuhi kami dengan segala apa yang baik yang berasal daripada-Mu. Hari ini hamba berdoa, kalau firman sudah termaterai dalam hati dan hidup kami, biarlah langkah hidup kami semakin hari semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan telah memilih kami untuk mendekat kepadamu, diam di pelataran, sehingga kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kuatkan, teguhkan hati mereka. Ingatkan mereka selalu bahwa anak-anak Tuhan akan selalu mengecap apa yang baik dari Tuhan. Anak-anak Tuhan yang hidupnya intim dengan Tuhan akan selalu mengecap apa yang baik di muka bumi ini. Hamba berdoa, firman termaterai, hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan beristirahat, kami percaya. Kami akan berbaring, kami akan tidur, dan kami akan dipelihara oleh Tuhan. Sebab Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, berkat Tuhan ada atas setiap umat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudaraku, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.